Everyone, Happy New Year. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati untuk doa secara pribadi. Before we start our service, let's quiet our hearts before the presence of God. Mari kita berdiam dan siapkan hati kita supaya kita siap mendengarkan suara Tuhan. Let's prepare our hearts to hear His voice. Panggilan beribadah, mari kita bangkit berdiri, mari kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari 1 Tawarik 16:34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan karena Dia patut dipuji. Dia sungguh baik. Mari kita nyanyikan nyanyian penghormatan kita, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
kita naikkan doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa, Kau sungguh baik. Lord, You are good. Tuhan setia. You are so faithful, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia memanggil kami dari dulu sampai sekarang. Lord, thank You, Lord, for You keep calling us, Lord, every day. From beginning till the end, Lord, You haven't changed. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mencari kami. Thank You, Lord, because You keep pursuing us, Lord. Bapa, berkatilah hamba-hambamu hari ini yang akan melayani Engkau. Berkatilah Pastor Dedi yang akan membawa firman-Mu. Please, Lord, anoint all the servants that will serve You today. Please anoint and bless Pastor Dedi, who is going to bring Your word today. Pastor Steve and all the Sunday school teachers. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk di mesa. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita kepada penolong kita yang setia. Kita mau nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, kita terlepas dari hukuman dosa, dan karena pengorbanan Tuhan Yesus kita sekarang bisa berbicara langsung dengan Bapa di surga. Mari kita nyanyikan Sweet Hour of Prayer. Oh
dan juga Ibu Santi Gunadi yang berjudul Will You Walk With Me. We're going to hear worship and praise offering by Ibu Dewi Johanna and Ibu Santi Gunadi. Title is Will You Walk With Me.
akan berdoa buat mama dari saudara Ima. We are going to pray for the mother of our sister Ima. Kondisinya sudah lemah, jadi kita akan minta supaya Tuhan bersamanya, memberikan damai di hatinya dan menyiapkan satu keluarga, ya. We want to pray for the sister of the mother of our sister Ima. Her condition is weak, so we want to pray that God will give her peace and also prepare the hearts of the family. Kita juga mau berdoa buat Om Kong Seng. Om Kong Seng sudah jatuh berkali-kali. We also want to pray for Om Kong Seng. He actually had a series of fall, not once but several times. Jadi kondisinya juga sekarang tidak terlalu baik. Jadi kita minta Tuhan untuk jamah dan berikan kekuatan kembali kepada Om Kong Seng. So his condition is not great. So we want to pray that God will give him strength. That yes, he can walk again. Marilah kita nyanyikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we pray. Masuk ke dalam rumah-Mu dan menyembah-Mu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this day that you have given us for us to come into your house and to worship you. Kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Tuhan telah limpahkan buat kami. As we look back, we just want to give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami juga berterima kasih kepada-Mu karena tangan-Mu selalu memegang dan menopang kami. Sehingga suatu kami lemah, kami menerima kekuatan dari-Mu. We also want to give you thanks, Father, because your hands have always held us and sustained us. So in times of weakness, you gave us strength. Bapa dalam surga,
Kami pun datang mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before You to confess that we are all sinners. We knew what Your will was, but we did not always obey You. Ampuni, basuhlah kami dengan darah-Mu, ya Tuhan. Please forgive us and wash us clean with Your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray may in the days to come, we will live in accordance to Your will. Bapa dalam surga, kami pun datang untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah lemah tubuh. We also come before You to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Tante Yohana, mama dari Inci Ima. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, terutama berilah damai sejahtera dalam hatinya. We pray for Tante Yohana, the mother of Cima. May You touch her, may You strengthen her. Most importantly, we pray, may You fill her heart with Your peace. Biarlah ya Tuhan, Engkau mempersiapkan keluarga ini akan apa yang nanti Engkau akan perbuat dalam hidupnya. We pray, Father, may You prepare all their hearts to wait and see and welcome whatever it is that You will do in her life. Bapa, kami juga naikkan doa buat Kong Seng yang dalam kondisi lemah. Biarlah tangan Tuhan menopangnya, menjauhkan dia dari kejatuhan lagi. Berilah kepadanya kekuatan sehingga Om kembali bisa berjalan seperti dahulu kala. We also pray for Om Kong Seng. Lord, may You give him strength that he can once again walk as before. We pray for healing upon him, dear Lord. Kami juga berdoa buat saudari Herwi, buat saudara Anyau. Kami berterima kasih atas kekuatan yang Kau berikan kepada mereka hari lepas hari. Teruslah Engkau jamah dan sembuhkan mereka. We also pray for our sister Hedwig and our brother Anyau. Lord, we thank You for the strength that You have given them. So we pray, may You continue to give Your strength to them each day. And we pray for healing upon them, dear Lord. Kami juga berdoa buat saudari Stephanie, buat saudari Mira. Terima kasih Tuhan terus menopang mereka. Berilah kekuatan dan kesembuhan terus kepada mereka. We also pray for our sister Stephanie and Mira. We thank You, Lord, for keeping them strong and healthy to this day. May You continue to keep them strong and healthy and to heal them. Kami juga berdoa buat Kok Fabian. Biarlah tangan-Mu menopangnya, biarlah Engkau menyembuhkannya, dan biarlah memberikan kekuatan kepadanya, sehingga suatu nanti Rabu pulang ke Indonesia, dia dapat menempuh perjalanan yang jauh ini. We also pray for our brother Fabian. Lord, may You continue to touch him, to strengthen him, to heal him, and Lord, may You give him a special strength that he can fly back to Indonesia. Kami juga naikkan doa buat Sandra, buat Ci Esther. Biarlah tangan-Mu terus Engkau tumpangkan atas mereka. Beri kepada mereka kekuatan dan tubuh yang sehat, bebas dari sakit penyakit mereka. We also pray for Sandra and our sister Esther. May You place Your hands upon them. May You continue to strengthen them and to heal them, dear Lord. Kami juga naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin. Mohon kepada-Mu, teruslah Engkau kerjakan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kau sembuhkan mereka, bebaskan dari sakit penyakit mereka. We also lift up Tante Elvir and Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May You continue to strengthen them, to heal them, to free them from their illnesses, dear Lord. Kami juga naikkan doa buat Om Arthur,
Pak Andreas, Pak Gustaf di Indonesia. Beri kepada mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka terus dapat menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for Om Arthur, Pak Gustaf, and Pak Andreas in Indonesia. May you grant them strength so that they can go through treatment week after week. Bapak, kami juga berdoa buat kami semua di sini memasuki tahun yang baru. Kami masuk dengan iman Tuhan yang telah menjaga akan terus menjaga kami di tahun ini pula. Lord, as we enter this new year, we enter with this faith, Lord, that you have been with us. You will be with us this year as well. Bapak, kami tidak takut karena Engkau beserta kami. We're not afraid because you are with us. Bapak, sekarang kami berdoa, urapilah hamba-Mu, Pastor Daddy yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua menerima berkat dari firman yang akan diberitakannya. And now we pray, Father, for Pastor Daddy who will deliver your word. May you anoint him, that every one of us will be blessed by the word that he will preach. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we all pray. Amen. Happy New Year. Selamat tahun baru. ¿Cómo estás? Pingan. I do apologize. I'm not speaking in English or speaking in tongue. I'm speaking in Indonesian, but no worry, in those slides will be translated into English. Sudah sekalian, hari ini kita akan mengambil sebuah tema dengan judul Bertumbuh di dalam Kristus. Saya rindu melalui renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau katakan dan Tuhan berbicara kepada kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Paul dan juga majelis yang memberikan kesempatan untuk saya melayani pagi ini. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, tenangkan hati kami dan jiwa kami supaya kami betul-betul dimengertikan akan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan keterbatasan, mampukan dia menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang apa arti bertumbuh di dalam Kristus. Nah, di dalam goal tahun 2024 mungkin teman-teman atau jemaat sekalian sudah membuat resolusi. Walaupun di dalam sebuah penelitian banyak orang membuat resolusi di awal tahun, tapi 3,5 bulan lupa apa yang sudah ditulis, saudara sekalian ya. Bahkan lupa nulisnya juga di mana. Nah, saudara sekalian, hari ini at least saya sendiri mengambil 5 resolusi yang tentu saya juga perlu berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin, kenapa 5 tidak 3, ini sensitif karena kita menjelang pemilu, saudara sekalian ya. Jadi kita 5 aja. Nah, hari ini kita akan bicara tentang New Year Resolution. Kerinduan kita bersama tentu termasuk saya ya. Di tahun 2024 kita mau belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh. Amin. Ya. Yang kedua, mari kita lebih mau melayani orang lain. Sudah sekalian, coba di tahun baru nyanyinya jangan dilayani ya, tapi melayani. Nah, yang ketiga, mari kita memberi dengan sukacita. Ini penting sekali sudah sekalian. Kita diberikan kesempatan memberi di tahun baru kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang yang di dalam kesulitan di masa pandemi. Kami sangat bersyukur di Indonesia ya, jemaat lebih gracious, walaupun mereka pun kekurangan. Nah, kadangkala pandemi krisis mengajar kita untuk lebih memberi untuk Tuhan dan juga sesama. Yang keempat, saudaraku, mari kita menghabiskan waktu lebih banyak di dalam doa. Nah, kemudian yang terakhir, marilah kita mengasihi seperti Yesus. Kadangkala kita mungkin beda ya, ceritanya adalah bukan mengasihi seperti Yesus, tapi love me
like me, begitu ya. Tapi mari kita belajar love like Jesus. Nah, saudara, ada satu disiplin rohani yang sangat baik di mana kita mungkin bisa belajar juga, yaitu pada waktu kita memasuki tahun yang baru. Ada namanya disiplin memeriksa diri. Dan ini bisa diperhatikan tiap hari, saudaraku ya. Setiap hari kita lakukan, misalnya ya, bangun pagi, coba kita belajar tenang ya. Kita hadir di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan hari ini? Biarlah Tuhan memberikan kejelasan, pencerahan, pengertian waktu saya berdoa. Be still. Yang kedua, belajar bersyukur. Coba 5 hal yang saudara harus syukuri di dalam tahun yang lalu, termasuk di hari-hari yang Tuhan berikan. Mungkin kita mengalami sukacita kadang, ketakutan. Tadi Pak Paul mendoakan orang-orang sakit ya. Saya baru dapat berita jemaat kami di Indonesia menjelang tahun baru banyak juga yang sakit, saudaraku ya. Padahal kita baru saja melewati pandemi. Kemudian mari kita merenungkan apa yang kita pelajari di tahun lalu. Peristiwa-peristiwa apa yang paling penting di mana kita bisa belajar di dalamnya. Dan kadang-kala Tuhan mengungkapkan kepada kita untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, saudaraku, mari kita juga pay attention ya, terhadap perasaan, terhadap apa yang kita mungkin sedang gumulkan, keinginan kita di tahun yang baru ini, dan bawa kepada Tuhan dan doakan. Dan doa kita semua, bila damai dari Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bertumbuh segala hal ke arah Kristus. Ya, saudara sekalian, tentu di dalam bicara pertumbuhan, kita sebagai orang Kristen mesti bertanya nih, ya, apakah tahun baru ini, di tahun 2024, kita lebih baik nggak dari tahun yang lalu? Ya, saudara, kalau kita masih sama, ada tanda tanya. Sama bukan berarti ya kita mungkin sama rajinnya, sama melayani, itu hal yang baik. Tapi kalau ada hal-hal di tahun lalu kita melakukan kegagalan, kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maukah sekarang kita bertumbuh dan berubah? Itu pertanyaan penting. Nah, saudara, di dalam Roma 8:29 ya, Roman chapter 8 verse 29 dikatakan bahwa apa yang disebut dengan pertumbuhan, kata Rasul Paulus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang disebut dengan pertumbuhan, saudara, supaya makin hari kita makin serupa seperti Kristus, the image of His Son Jesus Christ. Saya senang dengan kutipan dari Max Lucado. Ya, saudara bisa lihat dalam bahasa Inggris. You can see in English version on the right side. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia ya. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Saudara, inilah kerinduan kita di tahun 2024. Kita makin hari makin serupa seperti Kristus. Nah, saudara, dalam firman Tuhan dalam Efesus 4:15 yang menjadi tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Kristus. Nah, saudara, saya senang dengan singkatan WWJD. Singkatan apa itu? Ya, what would Jesus do? Tapi kita ubah sedikit ya. Saya belajar dari Profesor Xiang yang tadi mengatakan WWJD itu harus menjadi komitmen kita tiap hari. Walk with Jesus daily. Yes. Amin. Ya, mari kita sama-sama katakan walk with Jesus daily. Saya paling suka kalau ada yang amin. Saya ditambah semangat sudah sekalian ya. Karena kalau semua pada sunyi senyap saat teduh, saya jadi bingung, saudara, apa sedang mendengarkan atau udah mulai ngantuk. Nah, saudara, hari ini ya, kita mau belajar 4 hal yang sederhana. Yang pertama, saudaraku, di tahun baru ini, biarlah kita makin apa? Mengenal Tuhan, knowing Him. Ada doa dari Charles Swindoll, dan ini menjadi satu nasihat. Dikatakan, biarlah kita to know His personality
and to know Him personally. Ya, kita makin hari mengenal kepribadian Allah dan kita makin mengenal Dia secara pribadi. Di dalam Yeremia dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah atau sombong karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, tidak ada space dalam hidup kita untuk kita menyombongkan diri. Kita harus bermegah di dalam kemegahan Kristus, bukan kemegahan diri sendiri. Nah, saudara, ada hal yang menarik. Saudara, maafkan kalau saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani supaya saudara mengerti kata dasar atau arti kata ini sebenarnya dalam Alkitab. Kata bermegah itu dihubungkan dengan memahami sebetulnya ya. Itu di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakal. Itu ada orang yang memahami, dan kita dilatih untuk memahami kebenaran secara intelektual, akal budi kita ya. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakal, dalam Indonesia agak mirip-mirip ya, akal. Sudah, tapi dalam bahasa Inggris menggunakan kata logic atau mind. Nah, kemudian saudara, kita dikatakan bermegah di dalam pengenalan akan Tuhan menggunakan kata yada. Nah, jadi saudara, sama ya, understanding ini bicara tentang sakal, dan knowing atau mengenal Allah itu sebetulnya arti katanya yada, itu bicara tentang bukan hanya mengenal Allah, tapi memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, covenant relationship, intimate relationship. Itu arti kata yada. Seperti di dalam sebuah pernikahan, kita makin akrab, makin intim dengan pasangan kita. Kalau hari ini kita mengatakan, saya mengenal Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan setiap hari? Saudara, ini ada sebuah kutipan yang menarik ya. Dikatakan kalau kita tidak mengenal Allah secara mendalam, kita tidak mungkin mengasihi Dia, percaya kepada Dia, taat kepadanya, melayani Dia, memuji, menyembah Dia dengan apa, saudaraku? Sepenuh hati. Saudara, pada waktu sudah datang hari ini di dalam ibadah di tahun baru ini, di bulan Januari, apakah sudah datang ibadah dengan sepenuh hati atau setengah hati? Nah, saudara, kadang-kadang saya bertanya pada jemaat yang saya layani, apa alasan sudah datang hari Minggu ke gereja? Ada yang jujur sih, sudah sekali itu ya udah deket, karena takut dibesuk sama pendeta. Nah, itu saudara sekalian ya. Nah, itu memang perlu didoakan saudara sekalian ya. Ya, alasan saya nggak ke gereja karena pasti Bapak besuk saya ya, atau telepon saya, dan saya tuh paling nggak suka ditanya-tanya, Pak, begitu ya. Nah, saudara, di tahun yang baru ini, adakah kerinduan kita mau bertumbuh dan mengenal Dia melalui apa? Melalui apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Saudara, saya nggak mau mempermalukan, takut saya nanti disalibkan ya. Saudara, ada nggak yang bawa Alkitab hari ini? Ada, cuma ditaruh di tas ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya mau tanya nih, harusnya saya suka tanya ke anak muda nih, mana yang lebih panik? Ketinggalan Alkitab atau ketinggalan handphone? Nah, saudara sekalian, saya nggak mau jawab ya. Saudara Busi mungkin akan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Nah, saudara, setelah kita setahun lewat nih, 2023, kita mendengar khotbah dari Pastor Paul, right? Every week, every Sunday. Saya juga mau tanya, siapa yang masih ingat khotbah Pastor Paul minggu lalu? Do you still remember Pastor Paul's sermon last Sunday? Jawabannya, saya sudah mengembalikannya ke Ibu Santi hari itu juga. Nah, saudara, hari ini ya, ada orang dengar khotbah tiap minggu, ya, dengar firman Tuhan, tapi apa? Tidak melakukan dan tidak peduli, ya. Ada juga saudaraku yang kedua, ya, tidak melakukan, tapi masih mending ada gelisah, ya, padahal minggu lalu saya dengar khotbah, tapi kenapa saya gagal lagi, ya? Aduh, ada juga yang mengatakan saya melakukan tapi sekedarnya. Ada yang berikutnya, oh, saya melakukan dengan baik,
puji Tuhan. Tapi sebetulnya ya, yang terakhir ini yang paling baik. Kita melakukan karena untuk menginspirasi orang lain melakukan. Saudara nggak salah. Setelah nanti bubaran nih ya dari ibadah ini, coba tanya satu dengan yang lain. Apakah saudara sudah melakukan firman Tuhan yang minggu lalu kita dengar? Apa yang saudara nggak mengerti? Ya, nanti di ruang makan jangan gosip ya saudaraku ya. Lebih baik nanya yang penting. Apa yang menjadi pergumulanmu di tahun lalu? Ya, sejauh mana kamu mengerti firman Tuhan yang kamu dengar setiap hari Minggu? Yang kedua, saudaraku, kita semakin mengenal Tuhan, tapi kita juga diajarkan di tahun yang baru ini melalui firman Tuhan supaya kita makin apa? Mengasihi apa? Mengasihi Tuhan, loving Him. Saudara, ada satu ayat yang akan kita baca sama-sama. Kita baca dulu di dalam bahasa Indonesia yuk, kemudian dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, dan dengan segenap apa? Jiwamu, dengan segenap apa? Akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. In English. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. The most important one, answer Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God. Katakan apa? The Lord is one. Love the Lord your God with all, and with all, and with all, and with all. Saudara, biarlah ini menjadi satu komitmen kita. Saya mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Saudara, menarik. Sebetulnya ini bicara tentang apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian lama. Tapi bagaimana Kristus menekankan ini di perjanjian baru. Bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, dan bagaimana Kristus pun mengasihi kita. Dan ada satu janji yang indah dikatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti firman-Ku. Itu artinya ketaatan. Bahkan dikatakan, Bapakku akan mengasihi dia, dan aku akan datang kepadanya. Wow. Saudara, kalau hari ini orang yang terkenal, yang saudara tahu, dia seorang yang punya posisi yang tinggi, mengatakan, saya mau berkunjung ke rumahmu. Gimana perasaan saudara ya? Orang yang terhormat mau datang kepada kita, mengunjungi kita. Apalagi dia mengatakan, Yesus sendiri, aku akan datang kepadamu. Ya, dan inilah yang menyangkut relationship. Kristus ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Bagaimana respon kita, saudara? Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, jika kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka Bapa pun akan mengasihi kita dan akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Saudara, Kristus bukan hanya datang, Dia menunjukkan sesuatu kepada kita. Nah, itu yang disebut dengan hubungan timbal balik. Kita mengasihi Yesus karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Di tahun ini, di awal tahun, yuk kita melakukan spiritual check up ya. Bapak Ibu termasuk saya, baru-baru ini kita, kata dokter mengatakan, aduh kamu harus cek tahunan. Saudara pasti udah hidup bukan? Karena kalau mau lihat hasil lab itu baru deg-degan. Tapi kalau kita lagi makan di restoran nggak deg-degan. Sudah sekalian ya, teman saya menghibur begini, nggak usah takut, nggak ada kolesterol, darah tinggi. Hah, saya kaget. Itu hanya ada di lab, katanya. Sudah sekalian ya. Ya nanti akhir tahun baru ketahuan ya. Nah, sudah sekalian ya. Di dalam kehidupan kita, kita sangat concern dengan kesehatan tubuh kita. Kita takut kalau ada satu penyakit yang dokter katakan, oh ya, kamu punya masalah nih, ada penyakit tertentu, kamu harus jaga makan, harus sering olahraga. Wah, kita langsung begitu concern. Tapi apakah kita melakukan check up rohani enggak? Pertanyaan sederhana, apakah kita mau bertumbuh semakin mencintai Tuhan? Lewat apa? Lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan dan doa. Saudara, kita tidak mungkin bertumbuh tanpa firman. Saya senang di gereja di mana sudah beribadah saat ini, saya dengar ada Bible study, ya.
Ada yang ikut Bible study? Nggak usah angkat tangan, saudara sekalian ya. Tapi saya punya iman, saudara pasti rajin ikut Bible study. Karena kita tidak mungkin, saudara, cukup seminggu sekali dengar firman selesai. Nggak mungkin. Kita bertumbuh secara rohani jikalau kita konsisten. Kita belajar firman Tuhan pribadi dan belajar firman Tuhan bersama-sama, termasuk di dalam kehidupan doa kita baik secara personal maupun komunal. Nah, saudara, di samping kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, apakah kita juga mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana orang melihat kita esok di tempat kerja? Bagaimana orang akan melihat kesaksian hidup kita besok pada waktu kita bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah ke gereja? Saya senang dengan ayat ini, dikatakan bahwa kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, supaya kemuliaan itu datang dari Tuhan, nyata dalam diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Guru besar, ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Saudara dan saya dipanggil untuk mencerminkan the glory of God. Nah, saudara, persoalannya adalah kita ini sebagai murid-murid Kristus. Tentu kalau ditanya mau bertumbuh enggak, jawabannya mau. Ya, pada waktu kita bertobat pertama kali sejak percaya Yesus, kita pengen menuju kesempurnaan. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapa sempurna. Kita pengen menjadi jemaat yang dewasa, ya, mature, ya. Kita ingin menjadi dewasa, seperti Paulus mengatakan, buanglah sikap kekanak-kanakan, childish thing. Put away childish thing. Tapi problemnya, saudaraku, di dalam kehidupan kita itu ada yang menghalangi, memblokir pertumbuhan rohani kita. Ya, saudara, saya sangat senang pada waktu Natal itu biasanya gereja penuh, termasuk di Indonesia. Penuh banget, sampai kita keluarin kursi. Nah, kalau udah Januari mulai tuh, saudara sekalian, banyak kursi kosong. Ya, karena di Indonesia ada namanya Kristen napas, yaitu datangnya hanya waktu Natal dan Paskah. Ya, jadi napas, saudara sekalian, ya. Jadi kalau Natal datang, Paskah datang, tapi setelah itu terjadi mujizat, saudara sekalian, ya. Mereka pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil, ya. Nggak datang ke gereja, nggak tahu kemana, saudara sekalian. Nanti Natal penuh lagi. Kita sih senang. Ya, nggak mungkin kita mengatakan, aduh saudara, kok hari ini datang? Wah, kita akan menyambut. Sudah dalam perjalanan hidup kita ini banyak yang memblokir. Ya, salah satunya adalah ketidakdewasaan rohani. Nah, pada waktu kita mau belajar hidup, mengalami pemulihan, kita sadar ada hal yang memblokade. Kadang-kadang mungkin luka, ya. Luka di dalam diri kita yang tidak diselesaikan, lalu akhirnya mempengaruhi kesetiaan kita datang ke gereja. Saya sebagai hamba Tuhan lebih pusing ngurusin orang daripada jadwal pelayanan, saudara sekalian, ya. Nanti ada yang datang, saya tahu kenapa nggak datang. Saya tersinggung dengan si A. Kenapa? Yang lain dikasih pada waktu makan bahas di dalam saya, jangan nambah. Gara-gara itu, saudara sekalian, saya terluka dan nggak mau datang ke gereja. Aduh, gara-gara perkataan jangan nambah. Tuh, ya. Jadi berkurang di gereja tuh jemaatnya. Jadi ada orang terluka, gak berhasil mengatasi lukanya, dan dia terluka, melukai orang lain. Terus kadang itu terjadi, ya. Nah, kadang-kadang kedewasaan ini perlu kita terus pupuk dan pelihara, saudara. Dan kadang-kala kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita mengalami rekonsiliasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada juga mengatakan, saya gak mau ke gereja, Pak. Karena percuma saya doa, mana Tuhan mengasihi saya, ya. Anak saya tetap sakit nggak bisa disembuhkan, pasangan saya tetap sakit nggak bisa disembuhkan, saya punya masalah finansial yang sangat serius, ya. Usaha saya bangkrut, rumah tangga saya kacau. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Nah, saudara, saya akan kutip apa yang dikatakan oleh seorang penulis yang saya sukai. Tentu bukunya saudara sudah sangat mengenalnya, ya.
yaitu Peter Scazzero. Sudah sekali dikatakan kesehatan emosi dan kesehatan rohani tidak dapat dipisahkan. Sebagai seorang Kristiani, tidak mungkin dewasa rohani jika ia tidak dewasa secara emosi, tapi dalam pengertian karakter. Saudara, mari di tahun baru ini, ya, kita juga seperti yang Paulus katakan, kita mau semakin hari hidup kita, apa yang kita lakukan, semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Nah, saudara, ini ada satu kutipan yang Max Lucado juga katakan di dalam bukunya, ya. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan mengambil pikirannya, prinsipnya, sikapnya, dan kita menyerap apanya, saudaraku? Hatinya. Saudara, saya paling sering, apalagi waktu si Kevin masih kecil, ada jemaat kan baru datang, ya termasuk di sini yang mau ke Indonesia. Iya, anak siapa ya? Kok mirip Pak Dedi? Aduh, saya senang sudah sekalian ya. Pada ini anak siapa? Anak Ibu Santa. Kok nggak mirip Pak Dedi? Itu saya curiga sudah sekalian ya. Tapi saya tuh bahagia banget dikatakan mirip Pak Dedi. Yang jadi masalah waktu di Indonesia, saya sempat tersinggung si Karis, kan rambutnya pirang, ya. Istri saya anter di sekolah, ini istri saya di sini nih, si Karis di depan. Ditanya, itu anak siapa? Anak saya, kata istri saya. Oh, suaminya bule ya. Suaminya ini. Orang-orang di sekolah itu nggak percaya, sudah sekalian. Dan itu saya terluka sekali ya. Nah, saudara, seharusnya kalau kita bergaul bersama Kristus, makin hari makin serupa seperti Kristus. Amin. Saudara, kalau ada orang baru nih datang ke gereja kita, ya duduk paling belakang. Dia pengen tahu gereja kita tuh seperti apa. Dia bukan Kristen, dia pengen tahu kekristenan, dia pengen belajar memuji Tuhan. Baru aja duduk, belum ibadah loh, baru lihat kita. Lalu orang itu ngomong gini, orang baru, I smell Jesus here. Wow, praise the Lord. Jangan sampai tuh orang baru datang, I smell gossip here. Hari ini, saudaraku, maukah kita bertumbuh mencerminkan Tuhan hari lepas hari di dalam karakter dan relasi kita dengan Tuhan, sehingga orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Kita mengenal Tuhan, knowing Him, kita mengasihi Tuhan, loving Him, kita mencerminkan Tuhan, reflecting Him, dan yang terakhir adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang sesungguhnya ada di Perjanjian Lama, ya. Ini bukan perintah yang baru. Tapi menariknya, Tuhan Yesus mengutip perkataan ini juga, ya. Kalimat yang ada di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, karena adalah the first and the greatest commandment. Kita berpikirlah, ini kan sudah ada di Perjanjian Lama, bukan yang pertama. Dan dikatakan bahkan aku memberikan perintah yang baru, the new commandment. Bagaimana mungkin ini sudah ada dalam Perjanjian Lama? Apa maksudnya, saudaraku? Karena Tuhan Yesus ingin kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan dengan cara kita, in Jesus way, dengan cara, dengan teladan yang Yesus berikan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara kita, seringkali salah. Kita mengasihi Tuhan kalau Tuhan memberkati saya. Saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Saya mengasihi Tuhan kalau tahun ini banyak cuan. Nah, sudah sekalian ya. Atau saya mengasihi sesama kalau dia baik sama saya. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Artinya apa? Karena Tuhan Yesus memberikan standar yang baru. Saya senang dengan apa yang diungkapkan oleh Francis Chan, ya, di dalam bukunya Crazy Love. Dikatakan, orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hatinya,
jiwanya, pikirannya, seluruhnya ya, akan menghasilkan apa, saudaraku? Ini bagus sekali dikatakan intimate prayer and study of His Word. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan menghasilkan kehidupan doa yang intim, dekat dengan Tuhan, mau belajar firman Tuhan, dan motivasinya itu bukan karena rasa bersalah. Ada seorang mahasiswa di Jakarta ya, pagi itu hilang motor di kampus. Temennya nanya, kok bisa hilang? Jawabannya gini, aduh, karena saya nggak saat teduh pagi ini. Karena saya lupa doa sebelum ke kampus. Saudara, ada orang berpikir kalau kita nggak doa, Tuhan langsung hukum, motornya hilang. Saudara, ini konsep yang mungkin harus diperiksa kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena rasa bersalah, tapi saya melakukannya karena kasih. Karena kasih. Dan apa yang diungkapkan oleh Martin Luther, saudaraku, ini satu hal yang baik sekali katakan. Setiap orang Kristen seharusnya mengalami dua pertobatan. Pertobatan pertama adalah untuk keluar dari dunia, masuk ke dalam keluarga Tuhan. Saudara, dari orang yang belum percaya Tuhan mungkin, orang yang tadinya tidak mengenal kekristenan, sekarang menjadi keluarga Tuhan. Tapi pertobatan kedua adalah kita diutus kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah. Sekali lagi, besok waktu di marketplace, besok waktu saudara kerja, besok waktu ngajar di sekolah, besok waktu kita mungkin membantu di sebuah organisasi, di dapur, dimanapun kita berada, apakah kita membawa God's message, pesan Tuhan kepada orang-orang di sekitar? Nah, saudara, Rick Warren itu seringkali memberikan singkatan SHIP ya, yaitu spiritual gift, karunia rohani, H itu hati, A abilities ya, kemampuan, P itu adalah personality, ya kepribadiannya, kemudian terakhir adalah experience. Pertanyaannya ya, apa panggilan saya dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini? Sehingga melaluinya esok hari, weekdays, Tuhan akan dimuliakan lewat pekerjaan dan kehidupan kita. Amin. Panggilan kita, saudara, bukan hanya saya bekerja di rumah sakit, saya bekerja di sebuah lembaga, atau saya besok ngajar di sekolah, atau besok saya jualan. Tapi lebih dari itu, saya melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang berikut, saudaraku, apakah saya ingin mau bertumbuh lebih hari di dalam konsep saya melayani Tuhan adalah membawa orang-orang lain untuk mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Saudara, inilah kerinduan kita, bukan? Saya mau membawa orang untuk mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Saya paling senang kalau lihat ada jemaat kami ya, jemaat kami sudah cukup lanjut usia ya. Nanti berapa minggu laporan, Pak, saya bawa orang baru. Pak, saya bawa si A, si B, dulunya belum percaya Tuhan, sekarang saya ajak mau ke gereja dan dia mau ibadah, Pak, puji Tuhan. Aduh, saudaraku, saya kadang ditegur ya, seorang bapak sederhana mau bawa jiwa untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, ada baiknya ya, kita melakukan spiritual check up, kita mulai bertanya apakah saya mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, saya mencerminkan Tuhan, dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan di tahun yang baru ini khususnya. Dan pertanyaannya, apakah saya sehat secara rohani? Apakah saya sehat secara emosi? Nah, saudara, saya tutup dengan ini. Ini ada sebuah kutipan dari Katekismus Westminster ya. Saudara boleh jawab ya, kira-kira seperti aja. Tujuan hidup manusia adalah untuk apa? Untuk apa? Betul sekali, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Pertanyaannya, tadi saya senang sekali ya, worship team membawa kita menyanyikan lagu-lagu yang begitu ceria ya. Saudara menikmati enggak sih? Datang di rumah Tuhan menyanyi mujizat, siapa yang menikmati? Puji Tuhan ya.
Wah, di sini bagus-bagus Ibu Cynthia ya. Kalau bukan di gereja ini nih ya, waktu saya di belakang nih kadang-kadang aduh, waktu memuji Tuhan saya bingung ya. Mereka itu sedang memuji Tuhan atau sedang menanti sesuatu. Sambil memuji Tuhan, pendetanya tak, saudara sukacita, amin. Tapi sambil lihat handphone saudara sekalian. Pas pendetanya ada duka cita, haleluya, salah jawab kan. Nah, waktu muji Tuhan juga gitu. Waduh, sambil muji Tuhan sambil lihat jam tangan, kayaknya udah gak sabar pengen keluar. Apakah saudara betul gak menikmati Tuhan? Enjoy Him in our worship. Saudara betul-betul merasakan ketika Tuhan hadir di tempat ini, kita merasakan sukacita karena Dia mengundang kita. Amin. Kalau orang yang terhormat mengundang kita, katakanlah presiden yang sekarang masih menjabat atau presiden baru nanti yang terpilih, belum tahu ya, doakan ya, mengundang saudara di istana presiden, saudara senang nggak? Yang mengundang adalah manusia, apalagi kalau Tuhan Raja segala raja mengundang kita. Saya sekali kasih ilustrasi. Kalau hari ini, maafkan, entah Pak Gubernur, Pak Presiden mengundang kita di kantornya, dikatakan, hey tolong ya bikin appointment, saya undang kamu jam 10.30 di kantor gubernur, di kantor presiden, saudara akan datang jam berapa? Ada nggak yang berani? Pak Presiden 10.45 aja ya, tolong Bapak tunggu saya 15 menit ya, karena saya lagi sibuk Pak ya, harus make up dulu ya kan, ini saya harus berpakaian rapi dulu ya, tunggu 15 menit Pak. Bisa nggak? Bisa. Bisa diusir saudara sekalian ya. Tapi kalau kita ke gereja nih, yang undang kita siapa? Boleh telat nggak? Wow, jawaban yang mantap ya. Enggak. Ada yang telat enggak? Nggak kelihatan. Nah, saudara sekalian ya. Hari ini yang mengundang kita tiap minggu adalah siapa? Raja segala raja, Kristus yang adalah kepala gereja. Do we honor Him? Do we enjoy Him? Let's pray. Mari kita berdoa. Saudara, sebelum kita berdoa, ada satu lagu yang akan diputarkan. Ini lagu indah sekali ya. Apa yang kita pilih sebelum memasuki perjamuan kudus? Yesus atau yang lain? Lagu ini adalah lagu klasik, lagu hymn, tapi dinyanyikan oleh penyanyi kontemporer ya. Dan kita akan mendengarkan lagu ini bersama. Coba hayati, renungkan, dan setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan nanti Pak Paul akan memimpin kita di dalam doa memasuki perjamuan kudus. Silakan dengarkan pujian. Good job. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause.
His holy name, and to be the King of a vast domain, or be held in sin's transway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Thank you, Pastor Denny, for a wonderful word. Saya mendengar panggilan untuk kita masuk ke tahun 2024 untuk walk with Jesus. Seperti tadi Ibu Santi, Ibu Devi nyanyi, walk with me Lord, please. Kalau kita ingat anak-anak, misal kalau saudara punya anak laki-laki terutama ya, lari ya, dan at some point mereka nangis kalau udah lama sendirian, right? Isn't it that us, kita suka lari dari Tuhan, terus Tuhan bilang, come here, walk with me. Just like a little boy, we like to run away from God, but at some point we feel hopeless and we cry. And I feel today's calling is to walk with God, draw near to God. Mari kita dengan pernyataan iman kita mau nyanyikan I am thine Lord. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan I am thine Lord. Mari kita siapkanlah hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Thy voice, and it's all my life.
Mass. We're going to partake the Holy Communion together. Perjamuan kudus akan diiringi angklung oleh Bapak Thomas Adijaya. We're going to hear praise offering with angklung given by Pak Thomas Adijaya. And Holy Communion will be led by Pastor Paul. Amen. Saya meminta para diakon untuk maju ke muka. I would request all the deacons to come up to assist me. Amen. Firman Tuhan berkata, the word of the Lord says, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.
Sebelum kita memakan roti ini, saya meminta Diakon Cynthia untuk berdoa buat kita. Before we take the bread, I'd like to ask our Deacon Cynthia to pray for us. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengundang kami untuk datang ke dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan begitu besar kasih-Mu pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk penebusan dosa yang kami terima, untuk semua hal yang telah Kau lakukan bagi kami, untuk pengorbanan-Mu, untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami. Ya Tuhan, kiranya pada tahun yang baru ini kami memiliki berkat yang baru, semangat yang baru ya Tuhan, untuk menjadi pembawa berita kematian dan kebangkitan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita ambil roti ini yang adalah tubuh Yesus yang telah dikorbankan buat dosa kita. Let's take this bread, which is the body of the Lord that has been sacrificed for our sins. Dan marilah kita memakannya. Let's take this. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sebelum kita minumnya, saya minta Diakon Bengki untuk berdoa buat kita. Before we take this, let's pray first, and I'd like to ask Bengki to pray for us. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur, terima kasih segala anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami memperingati hari pengorbanan-Mu, hari penebusan-Mu untuk kami orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan berkati dan ingatkan kami terus dalam hidup kami, dan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ampuni akan dosa kami Tuhan, dan kami ucap syukur akan kasih-Mu, penyertaan penebusan untuk kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Amin. Marilah kita minum anggur yang adalah darah Yesus yang sudah dicucurkan buat kita. Let's drink this, the blood of Jesus that has been shed on the cross for us. Firman Tuhan berkata, the word of the Lord says, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Kristus yang sudah disalibkan untuk dosa-dosa kami, untuk memberitakan bahwa ada pengampunan dosa di dalam Engkau. Lord, wherever we go, we pray, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus to proclaim that there is forgiveness of sins in you. Dan kemanapun kami pergi, biarlah kami juga membawa tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan bahwa Engkau telah menang dari kematian dan bahwa ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan untuk kami. And wherever we go, may we also bring the resurrected body of the Lord Jesus Christ to proclaim that you have overcome death and there is eternal life for us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you dear Lord Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. In your holy name we pray. Amen.
Sekarang marilah kita membawa persembahan syukur kita pada Yesus Tuhan yang Gembala kita yang telah memberkati kita. Let's come and bring our offering of thanksgiving to our Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us abundantly. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. I would like to invite those who usher the offering to come forward. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di alam surga, our Father in heaven, Tuhan ajarkanlah kami untuk bersukacita, bersyukur dan memberi dengan sukacita Tuhan. Lord, teach us how to be grateful and to give joyfully, Lord. Yes. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan telah berkati tahun-tahun lalu. Thank you Lord for all the blessings that you already gave us last year. Kami percaya bahwa Engkau selalu akan melengkapi apapun yang kami butuhkan. We believe that you will provide everything that we need in this coming year. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan syukur akan diiringi pujian oleh Stacy Lau yang akan menyanyikan lagu Never Walk Alone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Happy 2024. Hey, amen. Before I sing the song, I wanted to offer just a few words of encouragement and a simple reminder that there is a season and a time for everything. But Yes. through it all, God promises that He will be with us. In Hebrews 13, it says, "Be content with what you have, because God has said, 'Never will I leave you, never will I forsake you.'" So we can say with confidence and with hope that the Lord is my helper. I will not be afraid, because what can mere mortals do to me? If I knew then what I know now, I wouldn't have doubted you. Sing your song. I wish I could tell my younger self just to have faith. There's so many mountains you have moved, valleys you have led me through, and it's only by your grace that I'm standing here today. I'm a witness to your faithfulness in every storm, in every step looking back. Never once did you let me go. And no matter what the future holds, you're working for my good. I know you are faithful, and I never walk alone.
to stop, Stacy. Keep going. What a wonderful song, beautiful singing, and a great encouragement for us to enter 2024. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ku Cinta Kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Please stand. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amen. Puji Allah.
membaca pengumuman. The English announcement is on the monitor. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan pengumuman kedua, doa dan pemahaman Alkitab hari Rabu akan dimulai lagi 10 Januari 2024. Hari ini adalah latihan paduan suara. Yang keempat, pada Sabtu 13 Januari jam 11 pagi akan diadakan persekutuan keluarga di rumah Pak Thomas dan Ibu Adijaya. Alamatnya tercantum di buletin. Terima kasih untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat datang. Ada kiranya yang pertama kali baru datang, izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang. Kiranya bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara atau saudari. Namanya siapa, Bu? Foni. Selamat datang. Ada lagi? Oh iya, Ibu Melanie. Selamat datang, Ibu. Ada lagi? Ibu Herwi mau memperkenalkan? Melanie juga? Melana. Riana. Ryan, welcome. Bila saudara atau saudari belum mempunyai gereja tetap, kami ingin mengundang saudara untuk datang kembali bersama kami. Selamat ulang tahun untuk Benita Mulya Patera. Inaun, 12 Januari, happy birthday. Kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin, dan pelayanan minggu depan juga tercantum. Mohon diperhatikan untuk yang melayani. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memanggil kami untuk setia. Lord, thank you Lord for you keep calling us to be faithful. Always Lord. Tuhan, biarlah kami boleh mencintai-Mu dengan seluruh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami Tuhan. Lord, please help us to love you with all our mind, soul, heart, and might. Tuhan, biarlah sehabis ini kami akan menikmati hidangan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan. Lord, we're going to enjoy fellowship after this. Lord, please bless those who already prepare the food. Tuhan, biar kami boleh menjadi harum seperti yang Pastor Dedi bilang, kami harum seperti Yesus. Biarlah semua perkataan dan perbuatan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan saja. Lord, may we become a fragrance in you, Lord. May whatever we say and we do is to glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah yang sah.